Kabupaten Belitung. Kita perkenalkan dan bulan depan insya Allah Pak Bupati pulang umroh akan kita lantik untuk Dewan Pendidikan kita. Dan ini merupakan satu rangkaian yang berkaitan dengan struktur kelembagaan yang berbicara bagaimana nantinya kebijakan-kebijakan pendidikan juga kita harapkan masukan dari Dewan Pendidikan itu. Bapak Ibu, para kepala sekolah yang hadir dari mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB ya Bu ya. Tadi Bu Rama, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berikan aplaus dan apresiasi kepada anggota Dewan yang terhormat. Kita bisa hadir bersama-sama bersilaturahmi dalam forum Ngopi Kundewan di rumah rakyat kita tercinta ini. Hari ini kita hadir bukan untuk demo dan teriak-teriak, bukan. Tapi ini bagaimana kita menyatukan pemahaman visi yang selama ini dan sudah saya dengar Pak. Jadi hari ini yang kesekian yang saya mendengar dari Pak Asrun, dari Selat Nasik tadi, apa yang mereka sampaikan sudah sejak awal saya dengar dan saya sudah menerima masukan itu dan hanya sementara dicatat dan berproses tentunya. Nah, hari ini mungkin yang pertama secara langsung kita hadir Bapak Ibu menyampaikan kepada Bapak Ibu yang terhormat di lembaga kita yang terhormat itu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Belitung. Tadi sudah banyak Pak unek-unek yang disampaikan dan ini merupakan suatu kehormatan tentunya kesempatan yang sudah disampaikan secara langsung. Walaupun tadi katanya baru sekali inilah ya Pak Kasri tadi sejak beliau tugas sebagai guru pendidik, hari inilah langsung berhadapan dengan Bapak-Bapak Dewan kita yang terhormat. Tentunya apa yang disampaikan tadi, permasalahan-permasalahan yang memang sudah menjadi bagian dari catatan-catatan yang sudah selalu kita diskusikan dan sampaikan. Saya selalu pada kepala sekolah, MKKS, KKG, ya, saya mintakan, silakan Anda bicara. Itu setahun yang lalu. Terus terang saja, tahun yang lalu saya masih mendengar apa yang menjadi keluhan-keluhan ini Pak ya, karena program 2022 kemarin itu perencanaannya di tahun sebelumnya itu masih kebijakan yang lama. Saya hanya menjalankan saja dan menerima aspirasi yang sudah disampaikan 2022, insya Allah 2023 kita running well, jalan. Nah, tetapi bagaimana proses-proses ini yang akan kita lalui. Tentunya ini merupakan satu kebijakan kami, kita dengan Dewan sebagai pemangku kebijakan secara legislatif dan pemerintah eksekutif itu menyampaikan melalui proses-proses yang sudah kita lalui tahapannya melalui komisi tadi kita berkolaborasi ya bahwa kita di bawah komisi 3 Pak Ahwat tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang sudah menjadi bagian dari permasalahan-permasalahan itu. Berbicara sarana prasarana tadi sudah disampaikan bahwa kalaupun kita ngurusin orang ramai ini Pak ya memang harus cara beramai-ramai juga, tidak bisa kita sendiri-sendiri dan itu ada mekanisme yang mengaturnya. Tadi bicara min bagaimana kita tidak dapat BOP itu ada prosesnya, ada aturan mainnya yang memang kembali-kembali ujuk-ujuk semuanya yang Bapak sampaikan tadi urusannya pekeras anggaran Pak. Bapak-bapak yang terhormat ini fungsi budgetingnya jelas jalan. Tadi disampaikan Pak topik mekanismenya bagaimana. Kalau kita apa yang disampaikan Bapak Ibu kita usulkan ini loh. Tetapi ketok palunya Pak Ansori dan Bapak Ibu yang terhormat. Sampai seberapa jauh? Tentunya anggaran kita 20 sekian persen ya. Kita tahun ini Pak 253 miliar. 70% adalah belanja pegawainya. 30% nggak berbicara tadi tentang sarana prasarana. Nah, tentunya dalam hal ini kita melihat proses prioritas. Tadi SMP SD 4 Sijuk ya Pak ya, kalau kata Bapak sudah sekian tahun yang lalu, insya Allah tahun ini Pak, usulannya dan realisasinya itu bukan kaleng-kaleng Pak ini, ya sudah terdata dan sudah ketok palu Pak Ansori tadi sudah bicara. SMP 24 Membalong, ya yang memang sudah
siswanya sekolah di atas langit Pak, ya, SD. Jadi ada 3 prioritas yang memang mereka dengan jumlah siswa tidak bisa untuk dimasukkan melalui aplikasi Krisna, Dapodik dalam hal ini. Itu tidak bisa, karena di bawah 50 sekian sekolahnya tadi. Nah, sehingga kita ambil kebijakan prioritaskan pada APBD. Insya Allah tinggal berproses Pak. Ya, PPK kita sudah ada, tinggal pengprosesan input di aplikasi RUP kita. Sehingga nanti insya Allah ya Februari, Maret sudah ada pekerjaan di situ. Nah ini, yang lain-lain, berbicara dengan Pak Asrun, SDM, saya rasa ini permasalahan juga yang memang harus kita pikirkan, bahwa terus terang saja kami laporkan kekurangan guru kita 300 sekian Pak, dari formasi yang semestinya harus diisi. Tetapi kembali mengingat proses perekrutan guru-guru baru saat ini dengan program P3K, ya, kita dituntut juga bagaimana, kalaupun kami kan secara teknis, kita Dinas Pendidikan ini mengusulkan secara teknis. Ini loh kebutuhan kita. Dengan 300 sekian tadi, belum nanti ada yang purna 92 orang di tahun yang lalu Pak. Berarti itu sudah nambah lagi kekurangan kita dari 300 tadi. Ya. Nah ini permasalahan yang memang saya rasa ya daerah lain pun sama. Tetapi kita berusaha, ya, karena istilahnya yang namanya usaha ini tentunya ada sesuatu hal yang memang perlu untuk kita diskusikan. Dan hari ini, kalaupun sudah pemahaman kita sama, Bapak Ibu sudah menyampaikan secara langsung kepada Bapak-Bapak Ibu yang terhormat, ya, kalaupun selama ini kan nggak kami Pak, diundang Komisi 3 bicara tentang ini, kami nyampaikan. Tetapi hari ini, kenyataannya Pak Ahwat yang kami sampaikan pada RDP dan rapat-rapat komisi kita, ya inilah kenyataannya. Mereka bicara langsung, ya, mendengar. Nah, tetapi tentu saja berkaitan dengan hal kebijakan-kebijakan itu tentu adanya mekanisme yang harus kita lalui. Sumber dana kita, BOP tadi, Pak Kasri, tadi tunjangan perbaikan penghasilan TPP ya, bukan tunjangan kepala sekolah. Kita tidak ada tunjangan kepala sekolah, TPP. Nah, TPP kita golongan 3, golongan 4 itu 1.500.000 Pak per bulan. Kalaupun Ibu tadi bicaranya kelas 9 itu provinsi, silakan saja, monggo. Provinsi akan lebih besar, ya, dalam hal pendapatan dan anggarannya. Nah, tetapi maksud saya dengan 1 juta sekian, kalaupun kita nambah, jumlah guru kita ini ada sekian belas ribu Pak. 1.800 sekian, ya. Murid siswanya kurang lebih 17.000 sekian. Nah ini dengan nambah, kita bukan tak ngusul, ini Pak Andi saya ajak tadi. Kita BOP itu kita ngusul, kita naikkan. Minta 50.000 kemarin itu, ternyata setelah dihitung dengan jumlah siswa kita sekian belas ribu orang tadi, sekian muncul angkanya. Waduh. Nah ini pertimbangan, tapi bukan istilahnya tidak kita usulkan. Nah hal-hal yang lain juga sama, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, dukungan, kalaupun tadi bicaranya Ibu di kepulauan, Selat Nasik dan sebagainya, ya, kita tetap mempertahankan itu. Ada nilai beda kan Bu ya, dengan yang di pulau TPP-nya ya. Jadi 200.000, ya saya rasa kalaupun berbicara ikhlas tadi ya ikhlaskan dulu lah. Itulah kemampuan daerah kita. Bukan kita tidak istilahnya menginginkan kemampuan-kemampuan itu di luar dari batas kemampuan anggaran kita juga. Tapi ibu-ibu kan dapat tetap sertifikasi 1 bulan gaji itu sesuai dengan tambahan, di luar dari hal-hal yang lain. Nah jadi ini kebijakan NUPTK tadi betul Pak Nasrun, ini masalah diskusi yang sudah kita bahas ya selama ini. Ya, kami ya tahun kemarin sudah saya keluarkan SK untuk NUPTK yang selama ini katanya tidak ada, ya takut mengeluarkannya, tidak tahu itu kebijakan orang lama. Tetapi zaman saya, karena ini prioritas atas usulan awal-awal ketika saya masuk di Dinas Pendidikan, saya mendengarkan keinginan dari kawan-kawan yang honor NUPTK kami Pak, dan sudah diterima Bu ya, sudah keluarkan SK NUPTK, tinggal bagaimana Bapak Ibu untuk meneruskan, melanjutkan ke proses untuk keluarnya NUPTK itu. Saya rasa kalaupun saya sampaikan, sudah selalu saya sampaikan Pak alasan dan kenapa. Jumlah pegawai kita ngusulkan sesuai dengan keinginan kita 300 untuk menutupi kekurangan, tetapi kemampuan kita juga daerah, karena beban P3K itu dikembalikan kepada kita untuk tunjangannya. Kalau gaji itu pada jauh melalui anggaran APBN.
Tetapi kita yang minta 300, oke, mereka beri. Tapi kemampuan anggaran kita untuk membayar tunjangan. Karena fasilitas yang didapat, guru P3K sama dengan kita PNS ASN. Ya. Nah mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan ini besar dan banyak manfaatnya ya, bagi kita bersama dalam memajukan dunia pendidikan Kabupaten Belitung yang berkualitas. Wallahu muwaffiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.